Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat sobat-sobat semuanya, lobster Mimin sudah menetas telurnya. Bab 727, mengharapkan grup Hongke untuk mengambil tanggung jawab. Pembunuhnya sudah sangat gugup ketika dia dikepung, tetapi Gong Chang langsung menutup telepon, membuatnya merasakan krisis yang lebih besar, dan bahkan lebih takut. Sekarang, Ji Fei tiba-tiba berteriak di dalam bahwa bangunan itu akan runtuh. Pembunuhnya merasa ini menggoda dan mengejek dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia balas berteriak dengan marah. Bukan hanya dia, tetapi Deng Hui dan orang lain di sebelahnya juga bingung dan bahkan tidak bisa berkata-kata. Angel, yang baru saja keluar dari mobil, mendengar ini dan mengira Ji Fei sedang berbohong kepada pembunuh di dalam. Bahkan menurutnya, Ji Fei sangat pintar sehingga dia menggunakan cara ini untuk mengelabui orang-orang di dalam agar kehabisan. Namun, Ji Fei tidak berpikir demikian. Matanya tertuju pada sudut timur laut gedung. Meskipun bangunan secara keseluruhan terlihat sangat stabil dan bahkan tanpa masalah, Ji Fei bisa merasakan suara pecah halus yang datang dari gedung di sudut timur laut, dan dia juga bisa merasakan alirannya. Gas di sana berubah. Dia diam-diam berpikir, untungnya Anzai Rika memberitahu dia sebelumnya. Jika tidak, para pekerja di sini akan tetap ada di sini. Itu akan sangat berbahaya, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati tertimpa di dalam. Ji Fei memandang Deng Hui di sebelahnya. Panggil ambulans dan kendaraan penyelamat. Bangunan itu akan segera runtuh dan siap menyelamatkan orang. Deng Hui menatap Ji Fei. Dia pikir dia salah dengar. Tapi melihat ekspresi seriusnya, aku sedikit bingung. Oh, Ji Fei tiba-tiba membuat catatan panjang. Ingatlah untuk memberikan kompensasi kepada saya atas bangunan tersebut ketika saatnya tiba. Jika Anda tidak punya uang, ingatlah untuk mencari tanda pada almarhum dan minta mereka memberikan kompensasi kepada saya. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia menarik Angel dan berkata, "Ayo pergi." Angel bingung dan ditarik pergi oleh Ji Fei. Adapun apa yang dikatakan Ji Fei tentang runtuhnya gedung, dia merasa itu hanya lelucon. Selama periode ini, saya melihat ke belakang 2 atau 3 kali untuk melihat bagaimana hal itu akan runtuh. Pada akhirnya, karena dia tidak melihat ke jalan, dia hampir menabrak pelukan Ji Fei, membuatnya tersipu malu. Ji Fei membawa Angel ke dalam mobil, menyalakan mobil, dan memandang Deng Hui. Katakan pada orang-orangmu untuk tidak masuk. Mobil akan segera runtuh. Jangan sampai terlalu banyak orang yang mati. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia menginjak pedal gas, dan dengan suara mendesing, mobilnya melaju. Deng Hui melihat punggung Ji Fei dan tiba-tiba merasa bingung. Polisi yang menangkap Ji Fei kembali ke kantor polisi hari itu selalu merasa tidak puas dengan Ji Fei, dan akhirnya menemukan kesempatan lain. Orang ini gila. Saya mengatakan kepadanya bahwa dia harus ditangkap dan dikirim ke rumah sakit keempat untuk diperiksa. Deng Hui berbalik dan menatap polisi yang berbicara. Polisi itu tidak yakin. Dia mengatakan bahwa sebuah bangunan yang bagus akan runtuh. Bukankah ini bodoh, Direktur? Saya akan memimpin orang untuk bergegas masuk dan menangkap orang. Saya akan menunjukkan kepada Ji Fei bagaimana bangunan ini runtuh. Adalah ledakan. Sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba seluruh bangunan mengeluarkan suara seperti ledakan, dan kemudian dia melihat seluruh bangunan jatuh ke arah sudut timur laut. Polisi yang baru saja berbicara dengan cepat menutup mulutnya. Wajahnya menjadi seputih kertas putih, seperti baru saja melihat hantu. Mata Deng Hui terbelalak memandangi bangunan berdebu di hadapannya.
Ia merasa seolah-olah baru melihat hantu, atau bahkan dalam mimpi, karena bangunan itu benar-benar runtuh. Bagaimana ini mungkin? Tiba-tiba aku teringat apa yang dikatakan Ji-Fei. Cepat telepon 120. Cepat panggil kendaraan penyelamat. Cepat cari dan selamatkan para sandera. Deng Hui gila, polisi di sebelah saya tercengang. Ia merasa seluruh pakaiannya basah kuyup, dan ia merasa beruntung bisa selamat dari bencana, bahkan merasa bahagia yang tak terlukiskan. Sungguh sebuah berkah, jika dia tidak mengucapkan sepatah kata pun sekarang, dia akan membawa orang masuk, dan mereka akan terkubur di bawahnya. Melihat ke arah menghilangnya Ji-Fei, polisi itu sangat ingin berlutut dan berterima kasih kepada Ji-Fei. Di dalam mobil, Angel mendengar suara keras dan dengan cepat menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat debu mengepul ke arah Jianghua Group. Dia segera menutup mulutnya dan menatap Ji-Fei dengan mata terbelalak. Apakah gedung grup Jianghua benar-benar runtuh? Dia merasa seperti sedang bermimpi, lebih seperti lelucon. Karena saat Ji-Fei pertama kali membicarakan masalah ini, sepertinya dia sedang bercanda, namun dalam sekejap dia benar-benar terjatuh. Ji-Fei melihat kegugupan Anqier, dan sudut mulutnya melengkung ke atas, terjatuh. Kamu, bagaimana kamu tahu? Dihitung dengan menjepit jarimu. Ji-Fei bercanda sambil tersenyum. Angel tidak mengira dia sedang bercanda saat ini, jadi dia meraih lengan Ji-Fei dan berkata, karena kamu begitu kuat, cobalah aku dan lihat apakah aku bisa menjadi wanitamu dan memberimu seorang anak. Mencicit, Ji-Fei tiba-tiba mengerem dan hampir menabrak tiang telepon. Beralih untuk melihat Angel, dia menemukan wajahnya memerah, tetapi matanya terbuka lebar, tampak serius. Batuk, batuk-batuk, Ji-Fei pura-pura batuk 2 kali. Bagaimana dengan itu? Aku tidak tahu cara menghitung dengan jariku. Dia tidak ingin melanjutkan kesalahpahaman ini. Namun, Anqier terus berkata dengan serius, terakhir kali di rumah Zhou Tianfang, caramu membunuh Zhou Tai jelas bukan orang biasa, jadi hitung saja untukku. Malaikat memohon. Ji-Fei sangat ingin memukul kemudi dan pingsan. Oke, berhenti bercanda. Setelah mengatakan itu, dia menyalakan mobilnya dan pergi. Angel duduk tegak dan menatap Ji-Fei. Oke, bahkan jika kamu tidak tahu cara menghitungnya, beritahu aku apakah kamu akan menyukaiku. Ji-Fei langsung menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, maukah kamu mengizinkan aku memberimu seorang anak? Meski Angel kecewa, dia tetap bertanya dengan lantang. Ji-Fei masih menggelengkan kepalanya. Kalau begitu kamu melihat fotoku hari ini, kamu harus bertanggung jawab padaku kan? Seorang Kier tiba-tiba menatap Ji-Fei dengan tangisan di suaranya, tampak menyedihkan. Ji-Fei, dia berhenti menyalakan mobil dan menoleh ke arah Angel. Aku membantumu hari ini. Oke. Tapi kamu melihat semuanya, ucap Angel sengaja centil. Fotomu sudah dilihat puluhan ribu orang. Apakah itu berarti kamu ingin menikah dengan puluhan ribu orang? Ji-Fei berkata dengan marah, malaikat. Air mata langsung jatuh. Dia sangat ingin menggunakan kesempatan ini untuk membuat Ji-Fei mengungkapkan posisinya, atau bahkan menerima dirinya sendiri. Dia tidak memiliki persyaratan lain, selama dia bisa menjadi wanita Ji-Fei. Namun Ji-Fei menolak begitu saja, yang membuatnya sangat kecewa, bahkan sangat putus asa. Dia adalah wanita yang bangga, dan dia pernah menyukai Ji-Fei sebelumnya. Ji-Fei membantunya memecahkan masalah besar hari ini, dan kesan baiknya berlipat ganda. Lalu aku berpikir tentang tubuhku yang sedang dilihat oleh Ji-Fei, terutama foto-foto hasil Photoshop itu. Meski palsu,
tapi bisa dengan mudah menimbulkan lamunan, jadi aku memberanikan diri untuk ingin menjadi wanita Jifei. Tanpa diduga, Jifei menolak secara langsung, yang membuat Ankier sangat terkejut hingga dia bahkan merasakan penghinaan yang tak terkatakan di dalam hatinya. Didi, saat ini, ponsel Jifei berdering. Melihat bahwa itu adalah Li Ruoxi yang menelepon, dia dengan cepat menekan tombol untuk menghubungkan. Sayang, grup Jianghua telah runtuh, dan sekarang kita diharuskan bekerja sama dalam penyelidikan. Beritahu mereka bahwa Hongke Group bertanggung jawab atas pembangunannya. Biarkan Hongke Group yang bertanggung jawab. Bab 728, bekerja sama dengan kami untuk menyelidiki. 20 menit kemudian, Jifei mengirim Angel pulang dan kembali ke Jianghua Group. Saat ini, lampu polisi dan lampu kendaraan darurat di lokasi kejadian berkedip-kedip, dan penjagaan dipasang di lokasi kejadian. Seluruh tempat itu sangat sibuk. Seorang Wendong juga telah tiba, dan wartawan di tempat kejadian juga melaporkan kejadian tersebut. Saat ini, Li Ruoxi dikelilingi oleh sekelompok reporter, menanyakan mengapa grup Jianghua runtuh. Li Ruoxi tidak mengetahui alasannya sama sekali, tetapi hanya memberitahu semua orang bahwa grup Hongke bertanggung jawab atas pembangunan tersebut. Tapi reporter itu tidak mempedulikan hal ini dan tetap mengawasi Li Ruoxi. Pada saat ini, Jifei menarik reporter itu pergi dan masuk. Suami, ketika Li Ruoxi melihat Jifei, sarafnya tiba-tiba menjadi rileks. Dia merasakan keluhan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya, dan bahkan lingkaran matanya menjadi sedikit merah. Jifei langsung memeluk Li Ruoxi dan menatap reporter di sebelahnya. Apakah ada masalah? Suaranya nyaring dan penuh pertanyaan. Para wartawan di tempat kejadian tercengang. Semua orang di tempat kejadian melihat ke arah Jifei. Kalau tidak ada apa-apa, keluar dari sini. Kalau ada yang berani mengganggu istriku lagi, aku tidak akan sopan. Jifei berteriak dengan marah. Setelah beberapa detik hening, pemandangan itu tiba-tiba berubah menjadi kegembiraan. Siapa kamu? Beraninya kamu berteriak dan mempermalukan reporter kami seperti ini? Apakah kamu tidak takut ketahuan? Polisi, kemarilah dan tangkap orang ini. Para reporter mulai menyerang Jifei satu demi satu, dan bahkan mulai mengeom ke arah Jifei. Polisi yang baru saja meremehkan Jifei merasa seperti berada di dunia lain ketika melihat Jifei lagi. Cepat masuk saja. Ketika reporter melihat polisi berlari ke arahnya, dia segera menyingkir dan menjadi berani. Bawa dia ke kantor polisi dan interogasi dia dengan hati-hati untuk melihat apakah ada masalah lain dengan orang ini. Wartawan yang terbiasa mencari alasan ingin menghukum Jifei secara langsung. Namun, Tuan Ji, terima kasih atas bantuan Anda. Polisi itu membungkus 90 derajat kepada Jifei. Dahi, para reporter yang baru saja meraung tercengang saat melihat polisi berterima kasih kepada Jifei seperti ini. Deng Hui juga masuk dengan cepat dan berinisiatif menghubungi Jifei. Tuan Ji, terima kasih atas pengingat Anda. Jika tidak, kami tidak tahu berapa banyak petugas polisi yang akan tewas di dalam. Berpikir jika Jifei tidak datang, mereka mungkin akan bergegas untuk menangkap orang. Ketika An Wendong melihat Jifei, dia merasa sangat rumit dan bahkan sedikit tidak puas. Dia secara pribadi menelepon Jifei, tetapi dia menolak membantu menyelamatkan orang. Namun melihat reaksi heboh Deng Hui dan yang lainnya, mereka tetap menghampiri dan bertanya, "Deng Hui, ada apa?" Deng Hui dengan bersemangat menceritakan situasinya. Mendesis, terdengar suara terhirup di tempat kejadian. Lalu semua kamera reporter diarahkan ke Jifei.
Karena Anda sudah mengetahuinya sebelumnya, tolong jelaskan masalah ini kepada kami. Karena iri dengan Ji-Fei, para reporter tidak berterima kasih kepada Ji-Fei atas hal tersebut. Malah sebaliknya mereka tetap saling bertanya. Bahkan An Wendong memandang Ji-Fei dengan penuh rasa ingin tahu bagaimana Ji-Fei tahu. Ji-Fei menunduk dan menatap Li Ruoxi. Sayang, apakah kamu sudah menelepon Hongke Group? Li Ruoxi mengangguk. Saya menelepon, tetapi pihak lain mengatakan saya tidak bisa hadir. Ekspresi Ji-Fei berubah muram. Dengan cibiran di wajahnya, tidak ada waktu, mereka benar-benar berani mengatakan itu. Ji-Fei memandang reporter itu, mengangkat tangannya dan menunjuk ke tanda konstruksi di sebelahnya. Anda harus pergi ke Hongke Group, penanggung jawab proyek konstruksi, dan bertanya kepada mereka tentang alasan runtuhnya. Reporter itu terkejut pada awalnya, dan kemudian langsung mengerti. Mereka semua memandang An Wendong, dan An Wendong memandang Deng Hui. Biarkan ketua grup Hongke segera datang. Deng Hui segera mengangguk dan pergi ke samping untuk menelepon. Kemudian, sebuah mobil polisi melaju menuju Hongke Group. Ada keheningan singkat dan penyelamatan darurat di sini. Grup Hongke, dua wanita, Kia dan Zhang Yuanyuan, sedang minum teh pelangsing di kantor. Kedua wanita yang selama ini dipupuk oleh cinta itu kini lebih memperhatikan sosoknya. Tawa dua wanita terdengar dari waktu ke waktu di dalam kamar. Dan masalah yang mereka bicarakan bahkan adalah perilaku Chen Ziji dan Zhou Zijian di tempat tidur. Saat ini, jika Chen Ziji dan Zhou Zijian mendengar kalimat ini, mereka akan tertawa terbahak-bahak. Penampilan mereka begitu kuat dan bertenaga, dan itu semua berkat Ji-Fei. Yuan, saya baru saja mendengar bahwa gedung grup Jianghua runtuh. Zia berkata tiba-tiba. Wajah Zhang Yuanyuan tiba-tiba berubah. Tidakkah Anda ingin menjamin kualitasnya dan menunggu beberapa saat sebelum runtuh? Zia mengangguk. Itu benar. Aku bahkan punya metode dan pengaturan bagaimana mencapai keruntuhan. Tapi tiba-tiba runtuh hari ini. Kia juga tidak mengerti bahwa yang dia dan Ansi Rika bicarakan adalah bahwa bangunan itu akan runtuh setelah dibangun. Apa yang harus kita lakukan? Berpikir bahwa Chen Ziji yang bertanggung jawab. Zhang Yuanyuan tampak gugup. Itu baru saja jatuh. Apa yang kamu takutkan? Zia berkata dengan nada tidak setuju. Zhang Yuanyuan menghela nafas lega. Selama dia tidak memaksakannya pada Chen Ziji, dia tidak ingin kehilangan Chen Ziji sekarang. Li Ruoxi baru saja menelepon saya dan meminta saya pergi ke tempat kejadian. Saya sudah menolak. Jangan khawatir tentang masalah ini. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dan itu tidak ada hubungannya dengan kita. Zhang Yuanyuan merasa lebih lega setelah mendengar ini. Dan mengangkat secangkir teh. Dengan teh sebagai pengganti anggur. Saya ingin bersulang untuk Qidong. Kamu benar-benar seorang wanita. Dan kamu adalah kebanggaan kami para wanita. Kia mendengar ini dan sangat terkesan. Hanya wanita seperti Li Ruoxi yang tidak bisa hidup tanpa laki-laki dan bisa mengandalkan laki-laki. Kita harus mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk tumbuh dan berkembang. Dan kita harus menjadikan laki-laki sebagai milik kita. Aksesoris. Mendominasi. Saat ini, Zia tampak memancarkan aura dominan seorang ratu. Dan Zhang Yuanyuan, yang terbiasa berperan sebagai ratu, juga dibawa keluar dari kesombongannya oleh Kia. Direktur Ki benar. Ini adalah gaya kami, dan tidak bisa dibandingkan dengan wanita jalang seperti Li Ruoxi. Pria Bao Ji-Fei dan wanita jalang itu adalah pasangan yang sempurna. Mereka adalah pasangan jalang alami.
Kedua wanita itu tertawa bersamaan. Bang! Pintu tiba-tiba dibuka, dan 4 petugas polisi bergegas masuk. Apa yang ingin kamu lakukan? Zia bertanya dengan marah. Klik, polisi maju ke depan, memborgolnya, dan berkata, bekerja samalah dengan penyelidikan kami. Bawa kedua wanita itu pergi secara langsung. Kami tidak melanggar hukum. Anda membobol perusahaan kami secara pribadi, yang merupakan pelanggaran hukum. Zhang Yuan berteriak. Tiehan berdiri di luar pintu. Direktur Zhang, Anda hanya pergi ke grup Jianghua untuk bekerja sama dalam penyelidikan runtuhnya gedung, jadi tidak perlu terlalu gugup. Zia marah. Kamu? Aku membawanya masuk dengan lancar seperti ini? Tiehan berkata terus terang. Dia menyesal mempekerjakan orang dari perusahaan keamanan Bameng sebagai penjaga keamanan. Zhang Yuan, yang masih ingin mengaum, langsung terdiam. Dia tidak ingin menjadi karung tinju. Kedua orang tersebut dibawa ke dalam mobil polisi dan dilarikan ke lokasi Jianghua Group. Bersambung.